Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari istri komedian Sule. Bantah kabur dari rumah. Natalie Hosker akui sudah berbaikan dengan Putri Delina. Istri dari komedian Sule, Natalie Hosker, kini sedang diterpa masalah. Beberapa waktu lalu hubungan dirinya dan putri sambungnya, Putri Delina, sempat merenggang. Akibat permasalahan itu, Natalie kini memilih untuk menenangkan diri di rumahnya sendiri. Walau sempat bersitegang dengan anak sambungnya, kini Natalie mengatakan komunikasinya dengan Putri sudah baik-baik saja. Sempat memanas antara dirinya dan anak sambungnya, Natalie memikirkan rencana untuk mendekatkan diri. Hingga kini, Natalie belum bisa memastikan kapan dirinya akan kembali ke rumah. Namun Natalie membantah bahwa dirinya kabur atau minggat. Menanggapi berita mengenai dirinya yang dikatakan kabur dari rumah, Natalie berusaha meluruskan. Dirinya berharap agar berita mengenai dirinya yang meninggalkan rumah tidak dilebih-lebihkan. Natalie juga sempat mengatakan bahwa dirinya masih terus belajar menjadi seorang ibu sambung yang baik. Berikut wawancara dengan Natalie Hosker. Natalie mau tanya dong tentang mau ini aja, mau apa namanya, mau menenangkan diri aja. Tapi anak gimana Kak? Anak sama aku sekarang perkembangannya udah bisa ngoceh-ngoceh terus. Tapi ayahnya gimana? Tanggapannya apa juga sekarang beredar sama istri juga gitu? Apa bareng sama kakak sekarang? Atau sama atau gimana? Ya lagi menenangkan diri aja di rumah aku sendiri. komunikasi sama Kak Putrinya gimana tuh Kak Natalie? Baik, semua baik. Ada kira-kira ada rencana gitu nggak sih kayak bonding sama anak-anak itu biar lebih dekat? Pasti ada. Kan semuanya butuh proses, butuh waktu, kan karena masih belajar juga. Tapi yang keluar dari rumah berarti memang pengen apa? Menenangkan diri ya, karena kan kalau ego sama ego jadinya Perempuan gitu kali. gitu. Udah berapa lama Kak? Jadi kalau berita-berita di luar tuh kalau dibilang minggat, Kak Natalie mau tanya dong tentang mau ini aja, mau apa namanya, mau menenangkan diri aja. Tapi anak gimana Kak? Anak sama aku sekarang perkembangannya udah bisa ngoceh-ngoceh terus. Tapi ayahnya gimana? Berita selanjutnya, tak bisa menolak, Iqbal Ramadan akui sangat tertarik dengan film Mencuri Raden Saleh. Iqbal Ramadan kembali menantang diri dan mengasah bakat aktingnya dengan menerima tawaran dari Visinema Pictures untuk membintangi film Mencuri Raden Saleh. Iqbal Ramadan menyebut film Mencuri Raden Saleh yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko membuat dirinya tak ada alasan untuk menolak. Jalan cerita film Mencuri Raden Saleh membuat Iqbal Ramadan tak kuasa menolak tawaran main di sana. Pria berusia 22 tahun tersebut mengakui ada poin utama yang membuatnya mau menunggu film Mencuri Raden Saleh sampai diproduksi. Mantan personil boyband CJR tersebut merasa anak muda zaman sekarang memiliki kemampuan atau skill yang baik jika digunakan dalam karirnya untuk mencari uang. Hanya saja, anak muda zaman sekarang seakan tak bisa memperlihatkan kemampuan yang mereka miliki. Iqbal Ramadan memastikan film yang rencananya
akan tayang pada 25 Agustus 2022 mendatang bukan hanya sekadar pencurian sebuah lukisan milik Maestro Raden Saleh. Film Mencuri Raden Saleh ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang berencana mencuri lukisan bersejarah karya tokoh seni lukis Raden Saleh. Film tersebut dibintangi oleh sederet artis papan atas tanah air seperti Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Agni Hakwe, Umay Sahab, Rahel Amanda, Ari Irham, Atika Hasiholan, Dwi Sasono, Tio Pakusadewo, dan masih banyak lagi. Berikut press conference para pemain film Mencuri Raden Saleh. Kita mau membuat sesuatu yang relevan, sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Makanya kita pengen meng-capture semangat anak muda itu sendiri. Bahwa mereka ini bukan seseorang yang jauh dari kehidupan kita. Mungkin di kampus A, kampus B, kampus C ada mereka ini. Makanya the hacker gitu, nggak mungkin. Apakah mustahil kita menemukan mahasiswa yang nggak bisa nge-hack? The forger, apakah kita tidak mungkin menemukan mahasiswa yang tidak bisa melukis begitu bagus ya? Pasti ada. Gitu. Negotiator, semua ada. Jadi tujuan kita membuat Mencuri Raden Saleh adalah membuat karakter-karakter ini tidak terasa jauh dengan penontonnya, gitu. Jadi kedekatan itu juga merupakan ini ya, termasuk salah satu nilai jual filmnya ya, kedekatan karakter dengan penonton ya. Iya, gitu. Dan masih sesuai judulnya, ada trailer 1, pasti dong ada selanjutnya gitu. Iya, yang mungkin harus ditunggu juga. Apa sih sebenarnya yang disembunyikan gitu? Ini gagalnya juga karena apa gitu. Dan sisanya bisa ditonton di film ya, bukan di trailer ya. Iya, baiklah Mas Kris, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Angga, boleh tepuk tangan untuk Mas Kris dulu. Terima kasih. Mas Angga. Ya Mas Danang. Menurut yang tertulis nih Mas Angga, ini adalah skala produksi film terbesar yang pernah dipunya Visinema, apakah betul? Tulisnya apa? Begitu. Oh iya betul. Benar. Kira-kira begitu. Iya, maksudnya secara production skill ini mungkin proyek selama 14 tahun Visinema berdiri, ini mungkin proyek yang paling ambisius, proyek yang paling menguras energi. Walaupun sebenarnya film pertama kami waktu itu Cahaya dari Timur juga sebuah proyek yang besar, tapi maksudnya akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian kita bisa punya produksi yang melampaui skala dan kompleksitas dari yang kami lakukan di Cahaya dari Timur gitu. Itu tahun 2014, jadi hampir 8 tahun gitu ya. Dan ini proyek yang sebenarnya udah saya ada di kepala tuh sejak 2016 gitu, tapi memang membutuhkan ya, setiap proyek tuh punya jodohnya ya, waktunya, orang-orangnya, dan nulisnya lumayan panjang. Bagaimana bisa menceritakan cerita seperti ini dengan cara yang fun, dengan cara yang seru gitu ya, dan mudah untuk diikutin. Ada perubahan draftnya belasan, draft skripnya belasan, skripnya ditulis 4 tahun melalui proses dengan 4 penulis. Salah satunya juga pernah ditulis sama salah satu draftnya pernah ditulis sama salah satu penulis skenario pemenang Emmy Awards di Amerika, tapi juga ternyata belum sesuai yang Visinema inginkan saat itu. Jadi memang. Berita selanjutnya datang dari suami penyanyi Raisa. Dukung kebersihan Laut Indonesia, Hamis Daud luncurkan aplikasi pengelolaan sampah. Artis sekaligus co-founder dan CMO Octopus, Hamis Daud, mengumumkan bahwa aplikasi Octopus kini hadir di Jakarta. Octopus merupakan sebuah aplikasi layanan daur ulang sampah karya anak bangsa yang kini hadir untuk warga Jakarta, di mana aplikasi Octopus memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola sampah atau barang bekas pakai dengan tepat. Selain berkontribusi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pengguna aplikasi Octopus juga mendapat keuntungan
dalam bentuk poin yang dapat ditukar, antara lain dengan voucher listrik, pulsa, voucher makan di restoran, dan lainnya. Lelaki yang juga sebagai founder yayasan yang bergerak pada pelestarian bawah laut ini mengungkapkan pengelolaan sampah plastik juga sejalan dengan pelestarian bawah laut. Terlebih lagi, kondisi bawah laut Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, aplikasi Octopus hadir sebagai gerakan menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan secara nyata. Di samping itu, aplikasi ini juga memberikan edukasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Berikut wawancara dengan Hamis Daud. Apa filosofi di balik nama Octopus ini? Oke, mungkin selain ini semua jawaban udah dijawab barusan ya semua jawaban yang sesudah ini, pertanyaan aku sesudah ini ya? Yang tadi ya. Saya udah gabung di Octopus udah ada sebenarnya. Dan Octopus itu, jangan lupa sampah, pemulung, dan ulang itu kan topik berat ya. Jadi kayak kita perlu kayak yang maskot yang makhluk laut. Kita kan negara maritim, kita juga pengen ngebantu masalah sampah di lautan. Jadi make sense dengan tangan gurita, Octopus kan bisa kayak lumayan kan kayak lengket yang ngambil hal-hal gitu. Jadi kayak maskot kita. Oke, karena itu ya tangan Octopus banyak dan semuanya bisa aktif mengambil sampah. Oke, baiklah. Nah, sebagai aktivis lingkungan hidup kan kita udah tahu ya kalau Pak Hamish ini terkenal dengan organisasinya yaitu Indonesian Ocean Pride yang memang juga famous as a surfer and a diver. Apa yang menjadi inspirasi utamanya Pak Hamish dan juga tim Octopus dalam menanggulangi sampah di Indonesia? Let's try to simplify it. Di Indonesian Ocean Pride itu kan yayasan Indonesia yang kita assessment taman laut, kita protection pelestarikan spesies, kita jaga terumbu karang, semua ekosistem biodiversity lautan kita itu emang saya mau jaga. Edukasikan masyarakat kita negara maritim, kita harus jaga apa yang kita punya. Tapi you know what, itu semua nggak ada kalau masih penuh dengan plastik, dengan sampah, dan udah beberapa tahun banyak mitra-mitra mencoba untuk atasi masalahnya dan sejak saya di konservasi capek juga dikritik sama luar negeri ya. Wah, Indonesia lautan paling kotor, nomor 2 paling kotor di dunia. It was time untuk temukan solusi, dan bukan cuma beach cleanup atau campaigns against sedotan atau single use plastics. Kita harus bikin sesuatu yang circular, yang bisa buka lapangan pekerjaan. Kita manfaatin digitalization, women empowerment, education, dan ya ini adalah target-target semua perusahaan, kementerian all over the world. Jadi kita aplikasikan itu dalam platform kita menjadi Octopus. Keren ya kan? Ini memang butuh seorang Bapak Hamish Daud ya untuk membuat perusahaan dan masyarakat menganggap sampah jadi seksi. Ya kan? Nah, biasanya kan kalau startup nih Pak Hamish mulainya dari Jakarta. Tapi ini bukan hanya saja dimulai dari Makassar, terus Jakarta juga bukan jadi second destination. Ke kota-kota lain dulu sampai akhirnya nih sekarang baru sampai Jakarta. Why is that? Dari awal emang pengen datang ke Jakarta. Cuman jangan lupa ini proyek kecil antara teman-teman aja. Ya masih funding masih dari awalnya. Berita selanjutnya, Seruni serahkan bukti dugaan perselingkuhan Ronald Surapraja. Pihak Seruni Purnamasari menyerahkan bukti dugaan perselingkuhan Ronald Surapraja dalam lanjutan sidang cerai mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain menyerahkan bukti, sidang cerai tersebut dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Dalam hal ini, Seruni. Seruni Purnamasari menghadirkan ibu dan adiknya untuk memberikan keterangan sebagai saksi hubungan rumah tangga Seruni dengan Ronald. Sementara itu, baik Seruni dan Ronald tidak hadir dalam sidang cerainya. Sebelumnya, Seruni menggugat cerai sang suami Ronald Surapraja
ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 21 Maret 2022 lalu. Selain bercerai, Seruni turut menggugat harta gonogini, hak asuh dan nafkah selama masa iddah. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Seruni. Tentang objek harta gonogini apa saja yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan setempat. Ya, tujuannya untuk memastikan ada tidak objeknya, kalau tanah itu batas-batasnya apa saja dan seterusnya. Dan karena ini tanah itu tidak hanya di Jakarta Selatan, ada juga di Tangerang Selatan. Jadi dari 8 tanah, 1 itu Jakarta Selatan, 7 itu di Tangerang Selatan. Sehingga yang 7 itu akan meminta bantuan Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk memeriksa. Sementara yang 1 yang ditempati Ronald itu ada di Jakarta Selatan dan itu akan diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari total harta gonogini yang digugat itu ada berapa objek? Kenapa? 1 tanah dan bangunan yang itu rumah ditempati bersama dulunya. Kemudian 7 itu tanah, 7 bidang. Kemudian 2 sepeda motor dan 2 mobil. Gitu. Berarti agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya tanggal 8 itu pemeriksaan setempat. Jadi kita sidang di lokasi di pengadilan di rumah Jalan Cempaka itu kita. Nah, untuk yang di Jakarta, yang di Tangerang Selatan menunggu informasi dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Berarti tanggal 8 tersebut masih belum akan hadir juga atau bagaimana? Karena tidak ada kewajiban, jadi belum tentu wajib, belum hadir. Berita selanjutnya datang dari Adam Denny, ajukan banding usai divonis 4 tahun penjara. Pegiat media sosial Adam Denny mengajukan banding setelah divonis 4 tahun penjara terkait perkara ilegal akses dokumen anggota DPR Ahmad Sahroni. Sebagaimana diketahui, Adam Denny divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. Merespon hal tersebut, Adam Denny mengajukan banding dan berniat melaporkan para penyidik di kasusnya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Sebab ia merasa keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan tidak sesuai. Sementara itu, vonis ini 4 tahun yang dijatuhkan kepada Adam Denny lebih rendah 4 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 8 tahun penjara. Adapun hal yang meringankan di antaranya, kedua terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan berlangsung. Diketahui kasus ini berawal dari Adam Denny yang mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni ke Instagram. Dokumen itu terkait pembelian sepeda bernilai ratusan juta oleh Ahmad Sahroni dari transaksi dengan Nimade Dwita Anggari. Kini, Adam Denny telah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa lalu. Adam Denny terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengunggah dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Berikut wawancara dengan pihak Adam Denny. Peraturan pemerintah loh, jadi kita dianggap tidak memberikan informasi. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah begini, yang disampaikan Adam Denny ini fakta sebenarnya atau hoax? Kan benar yang disampaikan Adam Denny ini, artinya perbuatannya itu ada gitu. Tapi kenapa tidak dipertimbangkan? Coba kalau seandainya dia umpamanya, oh ya benar, yang disebutkan, yang dilakukan oleh Adam Denny ini salah, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun apa yang disampaikan, perbuatan itu ada, benar perbuatan itu. Artinya apa? Kegiatan itu benar merugikan keuangan negara. Tidak membayar pajak itu kan keuangan negara rugi. Harusnya bayar pajak, tapi tidak bayar pajak. Nah, tidak dibahas tuh sama majelis hakim. Tapi nggak masalah lah, ya. Memang saya sudah ngomong sama Adam Denny bahwa kalau seandainya putusannya itu menurut kami tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Adam Denny, kita menyatakan banding. Makanya tadi yang teman-teman nanya sama Adam Denny bagaimana tentang putusannya, ini kan belum inkrah. Tadi majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini belum bisa dilaksanakan. Jadi termasuk handphone Adam Denny belum boleh dimusnahkan. Barang-barang bukti jangan dihilangkan dulu. Kenapa?
karena Adam Denny masih memiliki keyakinan seyakin-yakinnya bahwa benar ada perbuatan yang merugikan keuangan negara. Gitu. Oke, Ibu, Oke, ya. Ibu gimana Bu? Terus gimana? Menanggapinya Tentu. hasil putusan? Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti itu. Menurut saya nggak adil sama sekali. Seperti kata Adam tadi lah, ada pesanan ini. Ya sudah, mau apa lagi? Kata Pak Herwanto, kita banding nanti ya kita jalanin aja lagi. Mungkin mengenai nominal tadi, teman wakil tetap suruh dibayar. Nggak tahu itu Enggak, ya Pak ya. enggak, Itu enggak. dari mana denda gitu? Enggak, gini Kemarin masalah- saya kan ngerugiin Masalah gitu. nominal, memang itu kan ada denda subsidiarnya kan. Tapi kan ini belum inkrah kan. Ya ini sebenarnya sih apa namanya ya tadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Adam Denny, ini kan termasuk pesanan. Sampai sekarang kejaksaan tidak berani menjawab apakah pernah ya semenjak undang-undang ITE itu diundangkan, pernah nggak dia menuntut orang dengan tuntutan 8 tahun? Tidak pernah. Ini baru satu-satunya orang yang dituntut dengan tuntutan 8 tahun dan diputus dengan 4 tahun. Ini satu-satunya loh. Belum ada di Indonesia ini orang yang melanggar undang-undang ITE dihukum sampai 4 tahun. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Saya juga tadi kita kan barusan dari Mabes Polri tadi. Saya juga menyampaikan ke Mabes Polri Propam ya. Waktu pertama kali sidang, saya ditanya sama teman-teman media. Kalau katanya tentang pelaporan terhadap Adam Denny ini tidak sesuai dengan aturan, kenapa saya tidak melaporkan ini ke Propam? Nah, saya jawab waktu itu sama media, saya tidak mau terpecah konsentrasi saya mau membela Adam Denny dulu fokus. Nah, sekarang ini sudah putusan nih. Nah, saya sudah menyampaikan tadi ke Propam tentang perkara, bagaimana perkara yang dilaporkan oleh seorang pejabat negara, tanggal 27 buat laporan, tanggal 28 saksi-saksi ada 10 diperiksa hari itu juga, tanggal 1 Adam Denny ditangkap. Nah, kebetulan kami tadi ke Mabes Polri, saya juga buat laporan nih. Tapi saya juga nangani perkara ini korban-korban koperasi. Tanggal 24 Mei kami laporan, sampai sekarang Mabes Polri belum meriksa kami. Nah, artinya apa harus saya jadi anggota dewan dulu agar laporan itu cepat ekstra kilat. Nah, ini saya juga mau. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.